bertemu kembali. Hari ini tuh hari Jumat, Kak. Kenapa ya kita beribadah, Kak? Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Oh iya, hari kematian Tuhan Yesus yang mati di kayu salib ya, Kak. Yang sudah menebus dosa kita. Terima kasih Mama, terima kasih Papa yang sudah membantu adik-adik supaya bisa beribadah lewat online. Terima kasih. Sebelum kita beribadah, seperti biasa kita mau saat teduh dulu. Siapkan hati kita, pikiran kita, kita bersatu di dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik kita menyanyi Kidung Ceria 80 dengan judul Segala Kemuliaan. Segala kemuliaan. Mari Kak. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan berdoa dulu. Kita berdoa. Mari siapkan hati dan tangannya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terpujilah nama-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur pada hari ini anak-anak-Mu boleh beribadah bersama-sama ibadah Jumat Agung. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah pada hari ini. Dan ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita akan bermazmur. Siapkan Alkitab adik-adik. Kita akan buka dari Mazmur 37 pasal 37 bait 4 dan 5. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Pesan Mazmur hari ini, bagaimana kita harus berserah, hidup kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan karena Tuhan bertindak untuk kehidupan kita atau kehidupan adik-adik, kehidupan keluarga adik-adik. Amin. Terima kasih Kak Ada untuk mazmurnya pada ibadah pagi hari ini. Nah adik-adik, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 214, Yesus memanggil. Marilah
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama meminta pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang sudah Tuhan beri, dan terima kasih untuk kesempatan yang baik bagi kami di saat ini untuk dapat mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong urapi hati dan pikiran kami, sehingga kami semua dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, salam sejahtera untuk kalian semua di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oh iya, hari ini kita memperingati hari apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di dalam Jumat Agung. Nah, di dalam kesempatan ini, Kak Bonar akan membawakan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, silahkan dibuka dulu Alkitabnya di dalam Injil Lukas pasal 23, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Ayo coba dicari sambil Kak Bonar juga mempersiapkan. Bagaimana? Sudah menemukan ayatnya? Bagi yang sudah bisa membaca, mari kita baca sama-sama ayat tersebut. Ya, bacaan diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayat yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Demikian tertulis di dalam Alkitab. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, dan berbahagialah orang yang bukan hanya mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan yang sudah didengar. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pasti sangat menakutkan ya kalau kita berbicara tentang kematian. Ya, mungkin ada dari antara adik-adik yang sudah mengalami kehilangan orang yang dikasihi, yang disayangi. Misalnya kehilangan kakek atau nenek atau orang-orang yang terdekat. Tentu rasanya sangat sedih sekali. Nah, demikian juga yang terjadi ketika masa Tuhan Yesus disalib.
Dan para murid serta orang-orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus juga merasakan hal yang sama, yaitu sedih. Nah, ada hal yang ajaib kalau kita perhatikan bersama ketika Tuhan Yesus akan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan Allah. Nah, apakah itu? Di dalam catatan Alkitab, ternyata ada satu kejadian. Yang pertama, yaitu kegelapan. Sekitar pukul 12 sampai pukul 3 sore terjadi kegelapan yang luar biasa. Dikatakan di sana matahari tidak bersinar. Wah, apakah seperti gerhana matahari? Ya, tidak ada yang tahu tentang hal itu. Tetapi paling tidak tercatat bahwa matahari tidak bersinar. Dan bukan hanya itu. Di dalam ayatnya yang ke-45, ternyata ada tabir bait Allah terbelah. Tabir itu apa sih Kak Bonar? Kok bingung aku? Ada yang tahu tabir itu apa? Nah, tabir itu mirip seperti gorden ya. Ya kalau kita punya jendela atau kaca yang besar gitu ya di rumah, nah pasti ada penutupnya itu, ada tirainya. Nah, ternyata tirainya yang ada di Israel yang menutup bait suci yang ada di ruang maha suci itu ternyata terbelah. Padahal kalau adik-adik tahu ya, tirai bait Allah itu sangat tebal, bahkan lebar. Nah, itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah sudah berkenan dalam kehidupan manusia. Nah, yang menjadi pembahasan Kak Bonar saat ini bukan masalah tirai yang terbelah, bukan masalah kegelapannya, tetapi bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya demi kehendak Allah Bapa. Ada satu sikap yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu sikap patuh pada perintah Allah Bapa. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus ada dan melayani manusia di dunia ini, tidak pernah sekalipun Tuhan Yesus lepas atau berjalan sendiri tanpa Allah Bapa. Tuhan Yesus selalu menyertakan Allah Bapa dalam setiap apa yang Tuhan Yesus lakukan. Baik itu di dalam pelayanannya, di dalam perkataannya, semuanya Dia lakukan untuk kemuliaan Allah dan kehendak Bapa. Nah, di situ ada hal yang terpenting ketika Tuhan Yesus mengakhiri karyanya, yaitu di kayu salib. Karya terbesar yang ada dalam kehidupan manusia itu ada pada saat itu, di mana Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita belajar pada pribadi Tuhan Yesus yang mau untuk mengikuti semua kehendak Allah Bapa, supaya ia dapat menjadi berkat bagi sesama. Jadi, kematian Tuhan Yesus tidak sia-sia, tetapi membawa damai sejahtera dan berkat bagi manusia yang lain. Siapa nih dari antara adik-adik yang mau menjadi berkat? Angkat tangan. Wah, ternyata banyak sekali. Puji Tuhan. Ya, jadi ternyata Tuhan Yesus mengikuti kehendak Bapa agar Dia dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, menjadi berkat bagi banyak orang tentulah bukan hal yang mudah. Itu hal yang susah sekali. Karena apa? Karena kita tidak mengikuti
keinginan diri kita sendiri, tetapi kita mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Itu butuh suatu kepatuhan yang betul-betul sempurna. Apakah manusia bisa? Wah, Kak Bonar sendiri belum tentu bisa itu. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita berusaha untuk mengikuti kehendak Allah Bapa. Seperti halnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Nah, adik-adik, ada satu cerita yang ingin Kak Bonar sampaikan tentang yang namanya kepatuhan. Nah, ada seorang anak, kurang lebih dia usianya 9 tahun lah, kelas 3 SD ya, 3 SD, kelas 3 SD. Dia anak yang periang, anak yang kehidupannya itu penuh dengan sukacita. Tetapi satu yang menjadi kelemahan dia yaitu apa? Dia masih belum bisa patuh pada perintah orang tua. Nah, pada suatu kali ketika dia pulang sekolah, wah ini seperti biasa nih, pulang sekolah kan aduh panas. Wah ya, pingin sesuatu yang sejuk, yang segar, apalagi waktu itu dia pulangnya hanya berjalan kaki dari sekolah sampai ke rumah. Aduh panas. Nah, setibanya di rumah, wah seperti biasa nih, karena dia adalah seorang anak laki-laki, tasnya lempar sana, ya. Sepatunya lempar di situ, kaos kaki kemana, pokoknya dia taruh sembarangan. Lalu mamanya melihat, loh, kamu bagaimana sih? Datang-datang kok semua dilempar-lempar? Anak itu menjawab, panas mah, capek. Ya walaupun capek, harus ditaruh di tempatnya dong, tasnya taruh di mana, sepatunya taruh di mana, lalu ganti baju, cuci tangan, cuci kaki, katanya mamanya seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh anak ini? Wah, males masih capek, aku masih pengen istirahat dulu, kata anak itu. Sekali lagi, mamanya memberi peringatan kepada dia. Ayo ditotor dulu tasnya, sepatunya, segera ganti baju, karena bajunya itu nanti bisa dipakai untuk hari esok. Mungkin dijemur biar keringatnya hilang, atau mungkin dicuci, dikucek sebentar, begitu kata mamanya. Tapi anak ini cuek aja. Dia pergi ke halaman belakang. Wah, di halaman belakang dia sangat senang sekali. Kenapa dia sangat senang ya? Ternyata dia itu punya peliharaan, yaitu ayam, induk ayam, dan anak-anak ayam. Nah, anak ini sangat gemes sama anak-anak ayam. Lucu bentuknya, bulat kayak telur gitu masihan ya, warnanya kuning gitu, lucu, jalannya masih kayak telur berjalan gitu ya. Dia suka bermain-main dengan ayam tersebut. Nah, apa yang terjadi? Dia segera ambil anak ayam itu. Wah, induknya marah. Ya, induknya lalu matuk-matuk. Ya, matuk-matuk si aneh. Tapi anak ini, wah, udah biasa. Aku udah kebal. Udah kebal dari patukan ayam. Wah, anak ini merasa bangga. Lalu apa yang dilakukan? Anak ayam yang sudah dia tangkap tadi, dia taruh di dahan pohon. Nah, di dahan pohon itu, dia bermain-main dengan anak ayam ini. Bagaimana cara mainnya? Dia sentuh bagian bawah
perutnya anak M tadi, sehingga anak M tadi seakan-akan mau jatuh. Ternyata tidak. Nah, yang lucunya adalah apa? Sayap kecilnya mengepak-ngepak. Mengepak-ngepak kenapa? Takut jatuh. Wah, anak ini senang, tertawa, dan akhirnya dia itu merasa gembira dengan hal itu. Tidak berapa lama, ternyata ada sesuatu yang menyentuh di kepalanya. Wah, apa ini ya? Setelah dia lihat, ternyata ada seekor kumbang atau tawon. Tawonnya itu tawon yang warna hitam itu loh, yang gemuk warnanya hitam. Tiba-tiba kepalanya merasa sakit di daerah yang dikena tadi itu. Dia pegang, aduh, kok tambah lama tambah sakit, aduh, tambah lama kok tambah sakit. Wah, dia segera lari masuk ke dalam rumah dan dia teriak, mama, kepalaku sakit, aduh ma, sambil dia menangis adik-adik. Nah, mamanya lo datang, ada apa? Langsung, ini loh kepalaku, waduh, ada apa ini? Kayak ada yang menusuk. Lalu mamanya lihat, lah ini diambil. Ternyata ada satu jarum kecil bagian dari tawon itu yang nancep di kepalanya. Wah, ketika ditarik sakit kan, aduh tambah sakit, aduh gitu ya. Nah, mamanya lalu memberi pengobatan sambil mamanya ngomong, makanya jadi anak itu harus nurut sama orang tua. Coba kalau tadi disuruh merapikan barangnya, dirapikan, disuruh untuk ganti pakaian, cuci tangan, cuci kaki, terus makan siang, kan nggak ada kejadian kayak begini. Sambil menangis anak itu bilang, iya ma, ampun ma, aku nggak mau lagi ma, aduh kepalaku sakit ma, gitu. Dan ternyata mulai dari saat itu dia itu nurut sama orang tua. Nah, bukan berarti Kak Bonar mengajak adik-adik untuk membantah orang tua loh ya. Tidak, tetapi adik-adik harus patuh kepada orang tua. Nah, supaya apa? Supaya kita dapat menjadi berkat sama seperti Tuhan Yesus. Nah, anak tadi dia tidak nurut pada awalnya sampai dia mendapatkan satu kecelakaan. Dan dari situ anak itu sadar bahwa ketika dia patuh kepada orang tua, maka dia akan beroleh berkat dan juga dia dapat menjadi berkat bagi sesamanya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga Tuhan Yesus mengajar kita untuk patuh pada perintah Tuhan agar kita semua dapat menerima berkat dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Mari Kakak Bonar mengajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman yang sudah kami dengarkan bersama. Kami mohon Tuhan memampukan kami untuk menjadi anak-anak yang patuh kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru, dan sesama. Kami mau agar kami semua dapat menerima berkat dari Tuhan, juga dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam situasi keadaan negara saat ini, kami mohon Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami, agar kami semua dapat hidup dalam damai sejahtera dari Allah. Kami percaya bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa
dalam kehidupan bangsa dan negara kami saat kami mengalami saat-saat yang krisis seperti ini. Kami berdoa secara khusus kepada anak-anak adik-adik yang sudah ada di rumah, belajar di rumah, melakukan kegiatan di rumah. Kiranya itu semua dapat menjadi suatu berkat tersendiri, sehingga nantinya ketika kami semua dapat masuk kembali ke sekolah, tentunya kami semua sudah memperoleh bekal yang baik dari orang tua kami dan juga dari guru-guru kami. Berikanlah kami kesehatan yang baik juga kepada orang tua kami, saudara-saudara kami, dan setiap orang yang kami kenal dan kami kasihi. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Bonar untuk firman-Nya pada hari Jumat Agung pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak Bonar dan keluarga, terkhusus juga buat adik-adik di rumah. Terima kasih Kak Bonar. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 83, Karena Kasih-Nya Kepadaku. Baik adik-adik, saatnya kita berdoa. Kita mau doa syafaat dulu. Satukan hati kita, mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini kami bisa beribadah bersama-sama, merayakan ibadah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu kepada kami. Biarkanlah kami mengerti segala pengorbanan yang Tuhan berikan untuk kebaikan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memimpin dan menyertai anak-anak yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus menopang tangan untuk mereka, memimpin dan menyertai di sepanjang kehidupan anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih juga untuk Kak Bonar yang sudah melayani sebagai pelayan firman. Kiranya Tuhan memberkati Kak Bonar dan keluarga. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Bethesda. Kiranya Tuhan tetap memimpin dan menyertai gereja kami. Apapun keadaannya, Tuhan tetap menyertai kami. Biarkanlah gereja kami senantiasa dapat melakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati pendeta yang ada di gereja GPIB Bethesda, para majelis, para presbiter, juga kakak-kakak layan. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus menopang tangan untuk kami semuanya. Meskipun kami beribadah di rumah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan doa kami selanjutnya. Bapa yang baik, pada hari ini kami akan berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Bapa, Engkau tahu pada hari ini, pada saat ini Bapa, bagaimana Indonesia menghadapi virus corona Bapa, bagaimana garda terdepan yaitu pemerintah dan juga dokter-dokter.
Berkati mereka Bapa, bila kesehatan untuk mereka, supaya mereka bisa merawat pasien-pasien yang terdampak virus corona. Dan juga bagi kami masyarakat Indonesia yang tidak terdampak, bagaimana kita menjaga kesehatan kita dengan belajar, bekerja di rumah Bapa. Bapa, kami berdoa semoga Engkau pulihkan keadaan bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini, untuk dapat bekerja dan beraktivitas seperti dahulu Bapa. Bapa, kami percaya Kamu mujizat-Mu dan kami percaya Engkau lah mempunyai kuasa segalanya. Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan untuk pada hari ini. Dan terima kasih Engkau tuntun kami Bapa. Bapa, terima kasih telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, kita berada di akhir ibadah. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 83, Kak. Karena kasihnya padaku, bait yang kedua. Baik adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada kesempatan hari ini. Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk terlaksananya ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati kami. Saat ini, biarlah kami semua dapat terima berkat yang daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari saat ini hingga Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Kita sudah menyelesaikan ibadah Jumat Agung. Terima kasih Mama, terima kasih Papa, juga adik-adik di rumah yang telah mengikuti ibadah Jumat Agung bersama kakak-kakak di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ada pesan apa Kak Arda? Tanggal 12 April. 12 April itu hari Minggu. Hari Minggu itu apa ya? Kita Paskah. Iya. Merayakan Paskah. Jangan lupa, ada nggak Kak ibadah seperti ini? Ada. Nanti adik-adik tetap ada ibadah Paskah bersama kakak-kakak. Yang membedakan apa Kak? Kita tidak
tidak bisa mencari telur. Jangan sedih adik-adik, kita berdoa supaya tahun depan kita bisa bersama-sama lagi mencari telur di gereja. Ada pesan lagi Kak? Oh iya Kak, ada. Tetap jaga kebersihan supaya tubuh kita sehat. Dan yang terutama cuci tangan supaya kita terhindar dari virus corona. Dan yang terpenting Kak Mawi pesan kepada adik-adik supaya setiap hari, setiap saat berdoa untuk bangsa Indonesia supaya dipulihkan dari virus corona, supaya kita bisa beraktivitas seperti semula, ya, bisa sekolah, bisa beribadah di gereja, bisa bermain bersama-sama. Ingat ya adik-adik ya, tetap berdoa. Itulah kekuatan kita. Selamat hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.